Saya Iqbal Baki dengan NIM 152401716. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah pembuatan web server dengan Ubuntu menggunakan VirtualBox. Pertama kita buka VirtualBox-nya. Kita pilih project baru, kita buat file. Kita masukkan nama file yang ingin kita buat. Oke, kalau sudah yakin sudah bisa. ISO image kita pilih Ubuntu yang sudah kita install. Kita ke sini, kita masukkan username yang tadi kita buat. Kita buat passwordnya, password sederhana saja. Oke, finish. Di sini belum bisa kita mulai ya. Kita power up mesin terlebih dahulu. Kita harus melakukan setting di dalamnya terlebih dahulu. Kita masuk ke storage, pilih Ctrl IDE-nya, kita pilih sini dan masukkan Ubuntu yang sudah kita install. Lalu kita ke network, pilih bridge adapter, dan kita lihat nama internet yang kita gunakan apakah sudah sinkron dengan yang kita gunakan saat ini juga. Caranya kita buka control panel, network internet, network sharing center, ada setting, oke, AX 200 160. Oke, sudah sama, kita oke, baru bisa kita mulai. Ini kita enter saja. Kita pilih bahasa yang ingin kita gunakan. Untuk ini udah default saja, kita skip saja untuk bagian ini. Masukkan username yang sudah kita buat tadi. Ini masukkan password yang sudah kita buat tadi. Oke, kita down saja. Ini juga kita down. Oke, untuk bagian sini kita checklist ya untuk install SSH server agar server bisa diakses secara jarak jauh melalui protokol SSH atau Secure Shell dengan cara mengklik spasi. Lalu kita down saja untuk bagian ini. Oke, kita masukkan username yang kita buat tadi, password juga. Kalau sudah muncul dolar seperti ini, kita ketik sudoku agar selanjutnya jika kita mengetik komen kita tidak perlu refer lagi mengetik sudonya. Oke, masukkan passwordnya. Pertama kita akan apt update terlebih dahulu untuk memastikan semua fitur terinstall. Kalau sudah terinstall, kita masukkan, kita apt upgrade agar fitur-fiturnya menjadi yang terbaru. Ini kita yes saja untuk yes, ini kita setujui. Oke, kalau sudah kita lakukan instalan servernya Apache, kita ketik apache install apache 2 min-y agar kita langsung setujui, tidak perlu repot-repot mengetik yes lagi. Harus install apache 2. Oke, kalau sudah terinstall, kita bisa mulai Apache-nya dengan mengetik systemctl start apache 2. Lalu kita aktifkan dengan mengetik system enable apache 2. Oke, kalau sudah, kita cek apakah sudah aktif atau belum dengan mengetik systemctl status apache 2. Oke, kalau sudah begini berarti sudah aktif running dan sudah enable juga. Kita keluar dengan menekan Ctrl+C. Oke, kalau sudah, kita harus mengecek apakah ini berhasil atau tidaknya dengan IP. Kita harus mengecek IP terlebih dahulu dengan ngetik IP spasi A. Kita cek 192 inet 192.168.124. Kalau kita cek 168.1.24. Oke, pas ini aplikasinya berarti sudah bisa diaktifkan, dan berhasil diaktifkan ya. Untuk selanjutnya kita masukkan komen echo bebas. Kita ingin masukkan kalimat apa, contohnya testing project kelompok 3 untuk agar kita bisa memastikan kita punya kontrol penuh, kita memiliki kontrol penuh dan dapat memodifikasinya. Ini //v/html/index
.html. Oke, coba kita refresh apakah bisa. Oke, sudah bisa ya. Yang seperti yang kita masukkan parameter tadi, oke sudah sama. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad NZ Herwi. Oke, di sini saya mau Herwi ingin melanjutkan konfigurasi website-nya. Sini langsung aja kita lanjut untuk buat firewall-nya. Kita bikin akses ke 22 untuk SSH. Terus 80 TCP Apache sama 43. Lanjut di sini terus Apache juga dan Apache full untuk semuanya. Kalau udah di sini kita config virtual host-nya. Pertama itu kita buat folder parent dulu dengan nama domain www. Nama domain di sini kelompok3.com, ini disesuaikan saja nama domainnya. Lanjut public untuk folder kontennya. Udah kita buat satu file namanya buat testing itu index.html saja. Sini kita kasih ini webnya kelompok 3. Ini isi kontennya itu ini, kalian sesuaikan saja mau apa. Kalau udah langsung kita config Apache-nya buat nambahin virtual host-nya. Tadi nano/var www nano/tc/apache2 sites available kelompok 3.com.conf. Nah, di sini kita tulis saja untuk virtual hostnya ke 80. Nah, kalau udah kita tab di sini, nah kita config server adminnya, yaitu kita kasih admin localhost. Nah, di sini baru server name-nya. Name-nya ini nama domain kalian. Di sini tadi saya buat kelompok 3.com. Ini terus ini optional server aliasnya untuk subdomain. Sini kita ke www aja 3.com. Situ dokumen rootnya itu di /var, tadi dibuat var www kelompok 3.com public html. Ya, habis itu di sini kita config juga buat pesan errornya, error log apache apache log dir. Dan lanjut ke sini /error.log dan juga pesan aksesnya custom log ini apache log dir. Ini access.log. Ada yang di sini tambahin combine. Udah harus ditutup /virtual host. Udah ini config untuk file kelompok 3.conf-nya. Habis itu kita keluar aja. Kalau udah kita aktifin nih virtual hostnya dengan atau inside nama ininya filenya tadi yaitu kelompok 3.com.conf. Situ kita matiin untuk path default Apache-nya atau di site. Nah, di sini ada di 00/default.conf. Kalau udah kita tes apakah udah berjalan ininya Apache 2ctl config test. Di sini ada typo, kita ini dulu sininya itu kita kurang L. Sini enter, kita tes lagi. Nah, kalau ada sintas oke berarti jalan. Lanjut ke konfigurasi ininya di komputer. Oh ya, tadi kita tes dulu putihnya jalan ke belum. Ini kita IP A 124 92.8.24 open. Nah, ini udah bisa terhubung putihnya juga. Kalau udah takut saja. Nah, yang terakhir itu konfigurasi di komputer, kita buka notepad, kita jalanin karena administrator. Yes, kita file open ada di di folder C. Nah, ini ada di Windows, ada di sistem, ada di driver. Nih ada di etc mana ini. Nah, kita ganti ke all files. Ini ada host, kita open aja. Nah, di sini paling bawahnya kita tambahin 192.168 IP yang di Ubuntu ke domain kita kelompok3.com. Kalau udah save atau Ctrl S
atau bisa ini save. Nah kalau udah kita cek di browser ini terganti yang awalnya IP jadi domain kita .com. Nah nggak bisa, bisa ya. Oke, ini aja langkah-langkahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Saya akan melanjutkan. Nama saya Ahmad Rifai 15240653. Nah, selanjutnya itu kita akan menginstal PHP-nya dan modul PHP-nya. Ya, kita login terlebih dahulu. Nah, kita masukkan sudo dulu. Nah, di sini kita akan menginstal ya. Masukkan perintah yang ini. Itu PHP. Nah, kita tunggu saja. Sudah yes, sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan lagi perintahnya. apt install apt install apache 2 node. Nah, kita tunggu saja. Nah, setelah kita masukkan perintah tadi, kita masukkan lagi apt install php mysql. Setelah itu kita menginstal MariaDB-nya, database MariaDB. Itu perintahnya apt install MariaDB server spasi ini. Nah, jadi itu ketik perintahnya lagi untuk apt install MariaDB dan ini ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, setelah kita install database MariaDB, selanjutnya itu kita akan membuat file PHP-nya. Yaitu ketik /var /www kelompok 3 com /public. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan kode PHP-nya. Yaitu ketik perintah seperti ini, php enter php info tanda kurung. Nah, jika sudah, kita enter, terus kita pencet Ctrl X, yes. Oke. Nah, seperti itu sudah memasukkan kodenya. Selanjutnya itu kita cek ke browser. Kita cek kelompok 3 com info php. Nah, jika sudah tabelnya seperti ini, selanjutnya kita kalau ingin menghapusnya, ketik rm /var pw kelompok 3 com public html info .php kelompok 3 com php. Jika seperti ini, berarti data dari ini sudah terhapus. Oke, ketika kita sudah ngecek info PHP-nya, kita sudah reset. Selanjutnya itu kita menginstal FTP server. Kita ketik apt install pstpd. Oke, kita tunggu saja untuk loadingnya. Nah, jika sudah loading, kita masukin ketik perintahnya, yaitu untuk kita mengedit file si configurasi si pstpd-nya. Ini kita ketik perintahnya nano untuk mengedit etc pstpd. Sini kita sesuaikan kebutuhan kita sudah cek, lalu kita tambahkan kode sini, tambah itu hello
template. Halo. Besar. Colokan. Besar. Lokal. Root. Home. Lokal root. Home. Besar. FTP. Yaitu Raspi. Import. Raspi. Box. Oke, sudah kita masukkan kode tambahnya, kita Ctrl X, kita save. Oke. Nah, jika ya sudah gini, kita restart lagi nanti SPTD nya dengan kode perintahnya system ctl restart fs db apt update untuk memperbarui. Selanjutnya itu kita akan menggunakan win scp seperti ini untuk kita mengupload folder dengan cepat. Untuk memindahkan folder cukup kita edit hostname nya, IP kita, username nya boleh kelompok 3, passwordnya password Anda, lalu kita pakai 22, kita save, kita login. Jadi dengan seperti ini kita, nah, jika sudah seperti ini kita siap memindahkan file folder ke yang kita butuhkan di bagian kanan sini. Oke. Halo semua, nama saya Dabri Simulana dengan NIM 15240595 akan melanjutkan teman saya yaitu Ahmad Rifai sebelumnya. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencoba untuk menginstal chatbox, di mana yang pertama yaitu kita akan menginstal dengan kode snap install. Dan di sini akan menginstal, kita tunggu saja. Oke, jika sudah diinstal, kita refresh dulu dengan kode atau perintah snap refresh. Oke, tampilannya udah di refresh. Kita akan install satu lagi yaitu untuk chatbox. Lanjut, jika sudah diinstal, kita akan memonitor manajemen performa dengan pindah direktorisasi log apac dengan perintah cd spasi /var /log apac spasi 2. Oke, jika sudah, kita akan mengakses secara real time dengan file spasi -f spasi akses .log. Oke, di sini akan mengakses secara real time. Lalu kita Ctrl C, kita akan mengakses error bila ada error. Dan ini perintah file spasi -f error .log. Oke, nah di sini akan mengecek apabila ada error yang ada. Oke, lanjut kita akan menginstal monitoring tools. Yang pertama itu ada HTOP, net, tools, kedua dan pertama ada HTOP, kedua net tools, dan terakhir yaitu if TOP. Kita pakai ini untuk menyediakan. Lanjut, kita akan mengecek di sini adalah akan mengecek CPU, prosesor yang digunakan. Nah, di HTTP ini lalu untuk netstart untuk netstart spasi .lu lnp. Nah, ini digunakan untuk mengecek port-port yang sudah digunakan. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir yaitu tools IFTOP. Nah, ini berguna untuk ini IFTOP ini untuk mengecek trafik jaringan. Kita cek aja di web yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini
Oke, terakhir ini akan mengecek trafik jaringan yang kita gunakan. Kita cek ini untuk web yang ada. Oke, lanjut. Terakhir adalah tantangan dan solusi yang ada dalam membuat proyek ini. Yang pertama ada tantangan untuk tidak bisa mengcopy paste untuk komen perintah yang sangat panjang. Solusinya yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu bernama Putih. Lalu ada tantangan kedua di mana kadang IP Ubuntu nggak sama, ya konfigurasinya itu tidak sama, ya kan. Untuk solusinya kita bisa menyesuaikan dengan konfigurasi WiFi yang digunakan sebelumnya. Oke. Dan tantangan terakhir yaitu kadang untuk membuka Putih dan Windows CP nggak bisa terhubung nih. Nah, caranya atau solusinya itu kita memastikan firewall sesuai dengan konfigurasi yang sudah ada seperti port 22. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi